Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Puspita, Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang media mikrobiologi virus. Pengertian media. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang digunakan untuk membiakkan mikroba. Pembiakan mikroba dalam laboratorium memerlukan medium yang berisi zat hara serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai dengan mikroorganisme. Zat hara digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme, dan pergerakan. Lazimnya, medium biakan berisi air, sumber energi, zat hara, sebagai karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, oksigen, hidrogen, serta unsur-unsur sekalomet atau trace elemen. Persyaratan pertumbuhan media yang baik. Yang pertama yaitu mempunyai semua nutrisi yang mudah digunakan oleh organisme. Yang kedua, mempunyai tekanan osmose atau tegangan permukaan dan derajat keasaman pH yang sesuai. Yang ketiga, tidak mengandung zat-zat yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dikehendaki. Yang keempat, yaitu steril dan terlindung dari kontaminasi. Tujuan pembuatan media yaitu 1. Menumbuhkan dan memelihara suatu biakan mikroorganisme. Yang kedua, yaitu untuk mempelajari pengaruh mikroorganisme terhadap suatu zat yang terdapat dalam media atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan zat-zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Jenis media yang sering digunakan yaitu 1. Nutrien agar, 2. Nutrien broth, 3. Potato dextrose agar, yang keempat Salmonella shigella, dan yang terakhir Eosin methylen agar. Jenis-jenis media berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama yaitu media padat. Media padat adalah media biakan yang dipadatkan dengan agar. Ada yang bersifat reversibel atau dapat dibalik, seperti agar nutrien, dan ada yang bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalik, seperti serum darah, terkoagulasi. Kedua, media setengah padat. Media setengah padat dibuat dengan bahan sama dengan media padat, akan tetapi yang berbeda adalah komposisi agarnya. Media ini digunakan untuk melihat gerak kuman secara mikroskopik. Media yang ketiga yaitu media cair. Pada cair di dalamnya tidak ditambahkan dengan zat pemadat atau berupa campuran komponen-komponen zat kimia tertentu dengan air suling. Media cair digunakan untuk pertumbuhan bakteri, ragi, dan mikroalga. Jenis-jenis media berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu media umum. Media umum yaitu media yang terdiri dari pepton dan ekstrakimir untuk pertumbuhan banyak jenis mikroba. Yang kedua yaitu media selektif. Media selektif adalah media yang ditambah zat tertentu sehingga bersifat selektif, yang hanya merangsang pertumbuhan satu jenis mikroba dan jenis lainnya mati. Yang ketiga yaitu media diferensial. Media diferensial adalah media yang mengandung suatu komponen yang menyebabkan pertumbuhan mikroba tertentu dengan adanya perubahan tertentu yang dapat membedakan mikroba tersebut dari mikroba yang lainnya. Media yang keempat adalah media uji. Media uji adalah media yang dengan komposisi tertentu untuk mengetahui atau menguji adanya zat tertentu. Media yang terakhir adalah media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang berisi komponen kompleks seperti darah, serum, dan lain-lain. Klasifikasi virus. Virus adalah mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Virus baru bisa berkembang biak bila menempel dengan makhluk hidup lain. Virus adalah mikroba pemilih, alias menyerang sel tertentu secara spesifik. Virus akan menempel di suatu sel dan mengambil alih sel tersebut untuk mengembangbiakkan
virus-virus lain sampai akhirnya sel tersebut mati. Gen virus terbuat dari DNA saja atau RNA saja. DNA dan RNA virus dapat berbentuk satu untaian saja atau berbentuk heliks ganda. Virus dapat berkembang biak dengan cepat karena jumlah gennya relatif sedikit. Virus Nervios Necrotic atau virus FNN, yaitu salah satu infeksi dalam sel dan jaringan yang dapat merubah fungsi sel dan jaringan. Virus ini akan menyebabkan menjadi peradangan yang akan merusak sel dan jaringan pada tubuh ikan. Beberapa ikan terlihat tidur atau mati di bagian bawah. Virus ini menyerang larva ikan laut dan mulai merambah ke komoditas ikan air tawar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.